الرحمن الرحيم قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا أما السفينة adapun perahu fakana limasakina konon milik orang-orang kecil, orang-orang susah, orang-orang miskin, ya'maluna fil bahr yang pada bekerja di laut. Fa'aratu ana ibaha dan aku pengen untuk merusaknya, ngelobanginya. Kenapa? Wa kana warahum malik, karena bentar lagi akan ada datang tuh di hadapan mereka raja, penguasa mereka yang bakal yaqutu kulla safinin usbah, ngambilin perahu-perahu yang masih bagus dengan secara mereka rampas. Sengaja dilobangin sama Khidir supaya begitu dapat ini kapal bocor, nggak usah diambil. Pelajaran ayah bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau ngajar itu kalau nggak bisa pakai bahasa langit, pakai bahasa bumi. Maknanya apa? Lihat audiens. Setinggi apapun ilmu kita, jangan nunjukin ilmu kita yang tinggi kalau orang-orang pada nggak paham. Kata Rasulullah, khatibun nas biqadri uqulihim. Ajaklah bicara orang dengan cara kemampuan akal mereka. Jadi, kalau kita punya pendidikan tinggi, masyarakat nggak nyampe, maka jangan ngomong yang banyak istilah, sasi-sasi, pada kagak ngerti itu. Maka caranya bumikan ilmu kita. Supaya apa? Supaya orang paham, supaya orang bisa mengamalkan. Bagi Musa, ilmunya Khidir ketinggian, makanya dia komentar. Hingga akhirnya kemudian dikasih tahu sama Khidir dengan cara pakai penjelasan yang bisa dipahami sama Musa. Nih ya, saya jelasin. Sama seperti kalau kita ngajarin anak kita, cucu kita, hal yang menurut mereka biasa aja, tapi bagi kita enggak. Jadi, kalau manggil dengan suara keras, dan kalau lewat depan orang-orang, petantang petenteng. Nah, kadang-kadang kita yang sudah tua, tahu tata krama, adat istiadat. Nah, ngasih penjelasan sama anak, sama cucu kita. Pakai bahasa apa? Apakah bahasa orang tua? Enggak. Ngasih taunya pakai bahasa anak-anak. Supaya apa? Anak ini ngerti. Kalau dijelasin tentang petatah petitih, nah, puyeng tuh anak, apa lagi nih petatah petitih? Nah, ngasih taunya pakai bahasa anak. Jadi dalam menjelaskan setinggi-tingginya ilmu kita, menjelaskan sesuai dengan kemampuan akal mereka. Ayah bunda PR pertama cari hadis Rasulullah. Khatibun nas biqadri uqulihim. Kalau mau bicara di hadapan orang sesuai dengan kemampuan akal mereka. Nah, ini yang dipakai sama Khidir alaihissalam. Jadi sudah dikasih tahu, nggak paham juga. Nah, sekarang pakai bahasanya Musa. Nih caranya ya, dikasih tahu hakikatnya supaya Musa yang levelnya belum nyampe sana paham. Dulu saya waktu di Mesir, pemret jurnal ilmiah namanya UASA.
Di antara banyak media yang ada di Mesir, nah ini Oase adalah yang paling berbobot, yang paling hebat, paling susah. Ngebacanya susah, apalagi nulisnya. Nah, alhamdulillah Usbop pernah jadi pemeretnya. Nah dulu tuh nulis secara ilmiah tuh, wah itu jadi kedoyanan. Tapi Masya Allah, begitu sampai di Indonesia, nggak ngeliat nih bahwa audiens tuh nggak nyampe. Maka saya bikin buku yang simpel-simpel, nulis yang sederhana-sederhana. Lalu kemudian ada seorang kawan yang berkomentar, beliau ini sudah doktor. Beliau ngomong begini, wow, lu nulis apaan sih? Masa buku kayak begini yang kagak ada nilainya, nggak ada arti ilmiahnya? Kan dulu lu pemret jurnal ilmiah. Itu. Kata sahabat saya yang sudah doktor. Saya ngomong begini, kita nulis tuh supaya dipahami orang dan diamalkan. Dan bisa dibaca sama orang banyak. Dan kalau bisa dibacanya berkali-kali. Lu kan udah doktor, saya bilang kepada sahabat saya. Iya, disertasi lu terakhir lu baca kapan? Dan beliau baru sadar, baru terengah. Oh iya. Dan kebanyakan orang nulis skripsi, tesis, disertasi, jurnal ilmiah, ribet nulisnya. Dan dengerin, simak ya. Jangankan istrinya, anaknya, orang lain. Dirinya sendiri udah males tuh baca apa yang dia tulis. Nah, aku coba ayah bunda yang sudah S1 berapa kali nulis baca skripsi yang sudah ditulis. Jangan-jangan begitu selesai disidangkan nggak pernah dibaca lagi. Apalagi yang tesis, apa yang lagi disertasi. Jangan-jangan begitu sudah lulus nggak pernah dibaca. Dirinya aja nggak mau baca saking puyengnya itu. Nah, jadi ilmu yang bermanfaat itu nggak cuma yang mampu kita cerna, tapi yang mampu kita sampaikan, yang mampu diamalkan orang banyak. Jadi, nah ini setelah diajak ngomong secara tinggi nggak sanggup, nah, Khidir melakukan teknik ini. Dijelasin sesuai dengan akalnya manusia. Ammas safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahr. Dijelasin dengan teknik ini. Teknik apa? Teknik yang membumi. Jadi sesuai dengan akal manusia. Yang kedua, pelajarannya adalah rupanya Khidir dan Musa itu kan naik kapal gratis karena nggak punya duit, nggak punya bekal, udah gratis dibolongin lagi sama Khidir. Dan Musa marah. Aku jita syai'an imron. Kau sudah melakukan perbuatan kesalahan besar. Nah, dijelasin sama Khidir. Ini punya orang miskin yang rupanya ayah bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala sama orang miskin, orang duafa, orang kekurangan, orang punya masalah, lindungi. Orang kecil tuh pelajarannya lindungi. Karena banyak mereka yang ada di atas, mereka yang jadi penguasa lupa. Orang kecil itu bukan dilindungi, yang ada malah disiksa. Ini kalau di sini disiksanya, diambil, dirampas. Oh, sampai zaman sekarang terus begitu. Harga-harga dinaiki. Pokoknya duit mereka kurang. Yang jadi susah kita semuanya orang banyak. Nah, lindungin orang-orang kecil pelajarannya. Dengan cara apa? Masing-masing kita mulai. Ayah bunda. Mulai dari kemampuan kita. Kalau bisa menyekolahkan anak yang nggak sekolah, sekolahkan. Kalau ada yang lapar, bisa bantu makanan, bantu makanan. Kalau bisa ngasih bantu usaha, bantu usaha. Jadi lindungi orang-orang miskin. Jadi mereka butuh perlindungan. Meskipun sesungguhnya pelindung mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mau naik kelas, nah itu mulai lindungi orang-orang miskin.
Dan ada maupun tidak ada kita, orang-orang miskin dari dulu masih hidup karena Tuhan mereka adalah Allah. Kita mau urus mau tidak, anak-anak yatim dari dulu ada. Tinggal kita nih, mau ambil peran itu apa enggak. Mau mudah menyelesaikan atau susah, orang-orang yang terlilit utang dari dulu ada. Maka kalau kita punya nisab zakat dan sudah sampai haulnya, keluarkan. Kalau kita pengen sedekah, sedekah. Karena sesungguhnya orang-orang itu diciptakan Allah di sekeliling kita, nah itu sesungguhnya adalah pertolongan. Pertolongan buat kita semua. Nggak tahu saya sudah sampaikan ke ayah bunda atau belum. Jadi kadang-kadang orang-orang pintar nggak bisa tuh gunain otaknya menyelesaikan masalah mereka. Mereka datang ke orang miskin minta doa. Udah pernah saya ceritain apa belum? Banyak tuh pengalaman-pengalaman saya. Dirjen pajak yang kebingungan besok dipanggil sama presiden ke istana. Udah pernah kan saya cerita? Sudah, Us Bob. Nah, udah. Aku pernah. Tuh, Lupa udah. lagi. Iya, tolong yang sudah ceritakan kepada yang lupa ya, supaya nggak diulang sama Usbab. Dan ayah bunda segala rahmati Allah, malam itu ada seorang pengusaha datang kepada Kiai di Pasuruan. Ini cerita asli, diceritakan oleh Ahmad Rosidin, tangan kanannya Agim, waktu Agim Silaturahim ke pesantren ini, di Pasuruan, Jawa Timur. Itu pengusaha setelah ngobrol-ngobrol basa-basi sekitar 20 menit, setelah memperkenalkan diri, kemudian dia ngomong gini, Yai, mohon doa. Saya ini mau ikut tender di PT Caltex Riau. Dulu namanya Caltex. Terus sudah ganti jadi Chevron. Nah, sekarang udah diserahkan ke Pertamina. Jadi maknanya Caltex itu dari zaman dulu. Ini tempat di mana Sandiaga Uno bapaknya kerja di sana. Jadi udah puluhan tahun yang lalu saya cerita. Tempat Pak Halilintar, Bu Geni Faruk, orang tuanya Gen Halilintar. Nah, di sana PT Caltex. Balik nih pengusaha bilang, Kiai ngadep ke Kiai di Pasuruan. Saya mau ikut tender di PT Caltex Riau. Mohon doa. Nanti kalau saya sukses menang tender, saya bakal sedekah buat anak-anak yatim di pesantren. Kiai tahu nih janjinya orang nih. Kayak politisi, kalau belum menang, nah, pokoknya janjinya muluk-muluk. Ntar kalau menang lupa. Kata Kiai, sampean suka sholat nggak? Suka Kiai. Baca Al-Fatihah, hafal nggak? Hafal Kiai. Coba baca. Saya mau dengar. Kenapa Kiai? Enggak, saya mau baca. Saya mau kamu baca. Saya mau dengar. Bingung tuh. Pengusaha akhirnya dia baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina. Stop kata Kiai. Kenapa Kiai? Itu ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampean tahu nggak artinya apa? Tahu Pak Kiai? Apa artinya? Kepadamu ya Allah kami mengabdi. Padamu ya Allah kami minta tolong. Habis diartiin Pak Kiai langsung berseloroh. Oh kalau gitu sampean Fatihahnya masih sama sama saya. Emang kenapa Kiai? Saya kira sampean Fatihahnya udah kebalik. Kebalik gimana Kiai? Saya kira sampean bacanya iya karena stain wa iya karena abud. Kok gitu Kiai? Bingung nih, makin bingung nih pengusaha. Nah sampean tadi bilang, Kiai doain saya supaya menang tender di PT Caltex. Nanti kalau menang tender saya mau sedekah buat anak-anak yatim di pesantren. Itu namanya iya karena stain wa iya karena abud. Kalau sampean Fatihahnya benar, harusnya ngomong gini, Pak Kiai, nah, ini saya mau sedekah buat anak-anak santri di pesantren. Urusan tender pasti Allah tolongin. Itu kalau main catur namanya skakster tuh. Ya, Ayah Sadenwan. Udah nggak bisa bergerak gitu. Maka Masya Allah tadinya dia mau ngobrol lama, dia malu. Tapi akhirnya dia pamit. Tapi malam itu dia bawa satu prinsip hidup. Iya, dalam hidup tuh
Beri dulu segala-gala sama Allah. Nanti pasti Allah tolongin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berikan hatimu, berikan jiwamu, berikan hartamu. Pokoknya semuanya ibadah sama Allah. Nanti pasti Allah tolong. Ini waktunya habis ya. Terusin ceritanya. Udah pada tahu kali ceritanya nih. Hah? Terusin, masih Belum, masih Usbol. banyak. Usbol, Ustaz. Masih lama, Ustaz. Jadi ayah bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu pengusaha pulang dan kata kiai ini cerita ke Agim. Saya juga lupa tuh sama pengusaha ini, tapi besok zuhurnya habis zuhur HP saya bunyi dan kemudian saya angkat kata kiai. Assalamualaikum kata Pak Kiai. Waalaikumsalam. Siapa ini? Kata kiai. Saya kiai yang semalam datang. Itu kiai lupa tuh karena tamunya banyak. Kiai lupa. Yang mana ya? Yang semalam minta doa Kiai. Oh iya, saya ingat kata Kiai. Terus gimana? Enggak Pak Kiai, saya mau ngasih tak kabar. Barusan saya sudah transfer sedikit rezeki. Mohon Kiai nanti doain ya. Oh siap kata Kiai. Zaman itu belum ada e-banking. Zaman itu nggak bisa cek pakai handphone. Maka Kiai bawa tuh buku tabungan. Dia pergi ke bank dan kemudian ke CS-nya, customer service-nya. Silakan duduk Pak Kiai di meja CS-nya. Iya. Ada apa Pak Kiai? Ini katanya ada orang yang nyumbang buat anak-anak santri. Coba di print. Sebentar Kiai. Oh itu CS-nya lagi sibuk banyak kerjaan tapi dia pengen dahuluin Kiai. Dia print, rahmati Allah. Bener Kiai nih, ada yang masuk nih. Dikasih tuh Kiai. Ayah bunda barangkali masih ingat tuh, kalau buku tabungan tuh kolomnya apa aja? Debit, kredit, saldo. Masih ingat kali ya? Dan itu kan kecil-kecil tuh. Itu di kolomnya, di salah satu kolomnya ada angka panjang banget. Kiai ini bingung nih, ayah bunda. Ada angka 2, nolnya 8, terus ada koma, ada 02 lagi. Berapa tuh kira-kira? Ayo, jawab. Itu Kiai bingung. Dia bilang itu kolom debit, kredit, saldo. Lewat semua tuh, gitu. Panjang banget. Hingga hotel hati Allah, Pak Kiai bilang, Mbak, ini berapa nih yang orang transfer? Begitu diserahin dan CS-nya baca, ya Allah Pak Kiai, ini orang transfer buat anak santri 200 juta Pak Kiai. Masya Allah, hotel Allah Pak Kiai berkaca-kaca. Semalam beliau cuma diminta doa doang sama itu pengusaha. Tapi karena sedekahnya ngagetin, maka ba'da maghrib sampai isya dia kumpulin semua santri, semua guru, semua karyawan di masjid, baca yasin, baca zikir, baca tahlil, doa bareng-bareng. Masya Allah, rupanya di Indonesia ini banyak kiai, banyak ulama, banyak ustadz model saya. Panjang pendek doa mereka tergantung dari besar kecil sedekah. Jadi kalau doanya mantep tuh, itu Pak Kiai langsung mimpin doa. Ya Allah menangkan Fulan bin Fulan untuk menang tender di PT Kaltek. Anak yatim kagak tahu tender. Amin, amin, amin. Pokoknya. Coba bayangin. Dan Alhamdulillah rahmati Allah. Ya bunda, nih lihat nih ya. Jadi saya sendiri kagak tahu. Pak Kiai ini cerita kepada Agim. Dan saat itu Ahmad Rosidin, tangan kanannya Agim, hadir. Dan beliau Ahmad Rosidin cerita ke saya. Cerita ini kisah nyata. Jadi Masya Allah, saya nggak tahu tuh, nggak nyampe seminggu. Itu pengusaha sore-sore, kira-kira ba'da asar, nelfon. Assalamualaikum Pak Kiai. Gitu. Waalaikumsalam. Kata Pak Kiai, karena udah disimpan nih nomor. Pak Kiai, makasih. Terima kasih karena doa Pak Kiai. Alhamdulillah saya udah ditelepon sama bagian ini di PT Kaltek. Meskipun saya belum terima surat resminya, tapi saya dikasih tahu bahwa saya jadi pemenang tender Pak Kiai. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ini Kiai tawadu. Tahu nggak tawadu, ayah bunda? Tahu warna duit. Berapa ya menang tendernya? Kata Kiai. Ya, Alhamdulillah Pak Kiai. Nggak terlalu besar, tapi harus disyukurin. Jadi Alhamdulillah, karena skala perusahaan saya cuma segini, Alhamdulillah saya menang tender nilainya 9,8 miliar Kiai. Ini 20-30 tahun yang lalu cerita nih.
Masya Allah, tabarakallah Pak Kiai, makasih ya, kata teman saya, sama-sama. Jadi gitu, Bob, kata Ahmad Rosidin. Beliau sampai ceritain langsung kepada saya. Saya ngomong sama Rosidin, Din, jadi sedekahnya berapa, Din? 200 juta, Bob, kata Ahmad Rosidin. Terus nilai tendernya berapa yang diterima? 9,8. Din, ini mah bukan sedekah, ini zakat, kata saya kepada Ahmad Rosidin. Kok zakat sih, Bob? Zakat kan kalau diterima dulu, nah hasilnya, nah keluarin tuh 2,5%-nya. Benar nggak ya Bunda? Jadi kalau zakat nih, kalau terima rezekinya, lebih nisab, sana haul, maka nanti setahun ke depan keluarin tuh 2,5%-nya. Itu zakat. Nah, saya ngomong kepada Presiden, Din, zakat betul. Jadi kalau diterima, ditahan setahun, setelah sahaul, nah itu keluarin 2,5%, itu zakat. Tapi ini, karena dia ditaruh di depan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah kasih dia jadi 100%-nya. Ayo Bunda, hitungin coba. 200 juta berapa persen dari 9,8 miliar? Hitungin. Ayo tebak. Ya, ini kayaknya pada nggak bakal jadi orang kaya, susah ngitungnya ini. Jadi itu kira-kira tuh Ayah Sadirman tuh sudah nulis tuh. Hampir nyaris 2,5%. Jadi kasih depan. Nanti 100% diantarin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disebut iya karena budu, wah iya karena stani. Tender tuh adanya di kantor, bukan di pesantren, bukan di anak yatim, bukan. Tapi nih lihat nih, ngurusin anak yatim, mikirin orang-orang miskin. Maka itu yang kata Rasulullah SAW, innama tunsurun wa turzaqun bidu'afaikum. Kalian bisa percaya. Kalian bisa berkelimpahan rezeki seperti ini. Ketahuilah karena ada doa-doa orang duafa. Nah, karena itu ayah bunda, ini yang dilakukan oleh Khidir. Melindungi, ngurusin orang-orang yatim. Orang-orang miskin. Nah, diurusin. Dan itu yang nggak dipahamin. Nggak dipahamin sama orang banyak seperti Musa. Seperti kemarin tuh, di podcastnya Helmi Yahya. Beliau bilang ini orang terkaya se-Indonesia ini. Pada Aditya yang bagiin makanan setiap hari ribuan orang. Nggak masuk akalnya Pak Helmi Yahya tuh. Kok bisa orang usahanya kagak ada, tapi bagi-bagiin makanan. Gitu. Setiap hari. Sama tuh. Mungkin bagi beliau, Pak Aditya, ini hal yang gampang. Tapi bagi orang sekaya Helmi Yahya, nggak masuk akal. Kalau saya bagi-bagiin makan tiap hari, miskin saya. Nah, coba sama ya Bunda. Belajar untuk mencintai orang miskin. Menyayangi yatim. Doa apa? Antar naik level. Orang-orang nggak ngerti. Dari mana itu duitnya dia. Itu. Ini kampus di mana-mana UKT lagi mahal. Usbop mau bikin kampus gratis. Nah, pokoknya nggak usah dipikirin. Nikmatin aja buat orang-orang miskin. Nah, nanti Allah mudahkan semuanya. Jadi begitu ya, ayah bunda. Dan nah itu kisah apa namanya yang disampaikan Amar Rosidin saya udah tulis. Saya kasih artikel judulnya Zakat Inden. Nah, inden itu artinya lu bayar di depan, antar 100%-nya Allah anterin di belakang. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi ayah bunda semuanya. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.